syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Ana. Dua, Fahri. Tiga, Fiana. Empat, Naila. Lima, Silvi. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makna Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, menjelaskan cara membaca Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83.
Yang terakhir, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Baik, di sini Ibu akan menuliskan ayat Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83.
sini Ibu akan membacakan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Shadaqallahul Adzim. Selanjutnya penjelasan surat mengenai Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang akan dibacakan oleh Mbak Viana. Silakan pada Mbak Viana untuk membacanya. Penjelasan surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman bin. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surat ini. Diriwayatkan bahwa Suwah ibn As-Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwah berkata kepada Rasulullah SAW, mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku. Rasulullah SAW bersabda, apa yang ada padamu? Ia menjawab, kumpulan hikmah Luqman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunjukkanlah kepadaku. Suwat pun menunjukkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam syarat ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau persekutukan Allah SWT. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah SWT.
Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Baik, demikian penjelasan surat yang disampaikan oleh Mbak Fiana. Dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam ayat ini Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakannya. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Selanjutnya, tafsir dan penjelasan ayat yang akan dibacakan oleh Mbak Naila. Silakan kepada Mbak Naila untuk membacakannya. Tafsir atau penjelasan ayat. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah lemah. Firman-Nya dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Terima kasih atas penjelasannya mengenai kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang akan dibacakan oleh Mbak Silvi. Kepadanya dipersilahkan. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih pada pihak yang telah berjasa pada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur pada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya, walaupun dalam konteks bersyukur pada orang tua tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita,
lagi untuk membeli surganya. Jadi kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ibadah meliputi aspek ritual seperti salat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar maupun hidupnya. Dalam ayat ke-14 surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa yang paling jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia merawat, menyusui sehingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun anak-anak masih terus melibatkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya, pendidikannya, dan hal lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur padanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang perbuatan syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Baik, itulah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini Ibu akan menyampaikan hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapat keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat perih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dan dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas. Baik, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau kurang paham, silakan untuk bertanya. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanyakan, Ibu akan memberikan soal untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mencari hukum bacaan tajwid. Kita akan mencari hukum bacaan tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Masih ingat tidak anak-anak? Ada berapa hukum bacaan nun mati? Baik, yang pertama adalah idhar. Hurufnya itu ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Yang kedua idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna itu ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, wawu atau yanmu. Yang kedua idgham bila guna itu ada 2, yaitu lam dan ro. Yang ketiga itu iklab. Iklab itu hurufnya cuma ada 1, yaitu ba. Yang terakhir ihfa. Ihfa itu hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, zal, za, sin, shin, shod, zot, to, zo, fa, qaf. Untuk memahami materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian membuat 2 kelompok, masing-masing 3 orang atau 2 orang. Kemudian mencari hukum bacaan nun mati dan tanwin di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mencari hukum bacaan nun mati dan tanwin.
Waktu sudah menunjukkan 10 menit. Bagi kelompok 1 untuk segera maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan anggota kelompoknya. Kepada Mbak Naira dipersilakan. Silakan kepada saudari Mbak Naila untuk menjelaskan hukum bacaan mati dan tanwin yang terdapat di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Iqfa ketika ithar, keempat idgham fi gunnah. Ya, terima kasih kepada Mbak Naila yang sudah memberanikan diri untuk berpresentasi ke depan. Yang selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan Mbak Fiana untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada Mbak Fiana untuk menjelaskan hukum bacaan apa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua pembunuhan, yang ketiga konstitusional, yang keempat IPA, yang kelima IPA. Terima kasih atas penjelasan Mbak Fiana. Silakan kembali ke tempatnya. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Apabila ibu terdapat kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada saudari Selvi. Silakan memimpin doanya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaba. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah ya anak-anak. Selalu memakai masker ketika kita pergi ke luar dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi